Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivianti. Nama saya Vina Septiani. Nama saya Nurlisa. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan dan Peradaban Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Menurut buku sejarah Indonesia, periode Islam oleh Ritu Sidik dan kawan-kawan mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang dari India dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk. Mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Sementara sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan Islam di Indonesia. Jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak bagian utara Sumatera. Hal ini menyangkut strategis letak Perlak, yaitu di daerah selatan Malaka. B. Media dalam Islamisasi. Yang 1. Media dari perdagangan. Pada abad ke-7 hingga 16 Masehi, saluran Islamisasi ini bermula dengan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan Muslim, Arab, Persia, dan Hindia yang datang ke Indonesia. Yang kedua, perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki hubungan sosial yang baik dengan penduduk pribumi, sehingga terjadilah pernikahan antara para pedagang dengan penduduk pribumi. Yang ketiga, dari tasawuf. Memiliki peran signifikasi karena ajaran Islam di Nusantara langsung diajarkan oleh ahli tasawuf atau para sufi, mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat, pendidikan. Secara umum, model pendidikan pada masa itu ada dua macam, yaitu pendidikan langgar dan pendidikan pesantren. Yang kelima, kesenian. Saluran Islamisasi pada kesenian yang paling terkenal adanya pertunjukan wayang. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Yang keenam, politik. Pengaruh politik, raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik kerajaan-kerajaan Islam memerangi politik serta banyak menarik penduduk kerajaan masuk Islam. Islam dalam perkembangan di Indonesia. 1. Pengaruh dalam bidang bahasa dan nama. Di Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu bangsa atau pemersatu bahasa di setiap wilayah atau daerah. Banyak kosakata bahasa Arab digunakan juga di dalam kosakata bahasa Indonesia. Begitu juga dengan nama. Banyak nama bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Indonesia seperti Muhammad dan yang lain-lain. 2. Pengaruh dalam bidang budaya, seni, dan tradi, adat istiadat. Pengaruhnya itu dapat berupa seperti saat di Indonesia banyak yang tahlilan. Seninya berupa arsitektur dalam masjid dan yang lainnya. Pengaruh dalam bidang politik. Dalam bidang politik, di Arab hampir sama dengan di Indonesia. Cuman bedanya Arab menggunakan sistem politik kesultanan, sedangkan di Indonesia menggunakan sistem politik kepresidenan yang sama-sama mengarah untuk kemakmuran rakyat. 4. Pengaruh dalam bidang ekonomi. Dalam Islam di Indonesia juga menggunakan metode Arab seperti infak, sodaqoh, dan baitul mal yang sekarang lebih dikenal dengan bank syariah.
Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.